Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halid Al-Walid. Kali ini saya akan membahas beberapa topik yang trending di Twitter. Ini sepertinya dalam beberapa jam yang lalu ya. Ini topik yang populer dibahas, yaitu Syiah dan Ahmadiyah, di mana ini bersumber dari beberapa statement dari Menteri Agama yang baru, yaitu Yaqut Cholil, di mana saya mengutip dari Tempo.co berjudul Menak Yaqut Cholil Koumas ingin afirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah. Melalui CNN, Menak Yaqut akan lindungi Ahmadiyah dan Syiah. Melalui antaranews.com, Menteri Agama ingin afirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah. Melalui Tirto, judulnya Anggota Ombudsman ke Yaqut minta Presiden hapus SKB Ahmadiyah. Baru juga disahkan udah bikin hal-hal yang sifatnya pro dan kontra dan polemik yang luar biasa. Apa urgensinya gitu loh membahas masalah Ahmadiyah dan Syiah? Memangnya selama ini siapa yang mengobok-ngobok Ahmadiyah dan Syiah gitu? Masalah Indonesia hari ini itu masalah Covid dan ekonomi gitu, bukan masalah Syiah dan Ahmadiyah. Saya coba bacakan beberapa dari Tempo.co ya. Menteri Agama Yaqut Cholil Koumas mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Pernyataan itu merespon permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Az-Zumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Mereka warga negara yang harus dilindungi, kata Yaqut di Jakarta, Kamis 24 Desember 2020. Yaqut juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi, katanya. Sebelumnya, Az-Zumardi meminta pemerintah mengafirmasi urusan minoritas pada forum Profesor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang dilakukan secara daring di Jakarta Selasa lalu, terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi. Itu perlu afirmasi, kata Az-Zumardi. Oke, saya bacakan dari CNN ya. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Agama Yaqut Cholil Koumas menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Yaqut tidak ingin ada kelompok beragama yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Ya, ini sama aja ya. Intinya di sini ada Ahmadiyah dan Syiah gitu. Ya, dari beberapa sumber media ini memang secara terang-terangan di situ Yaqut Cholil ingin melindungi Ahmadiyah dan Syiah yang sebenarnya tidak urgent. Tidak ada urgent di situ. Kenapa malah membuat hal-hal yang sifatnya kontroversial dan menimbulkan polemik, lagi-lagi polemik gitu. Kita sudah capek dengan masalah yang ada di Indonesia ini. Bertubi-tubi datang menimpa Indonesia, cobaan apa lagi ini? Statement seperti apa gitu? Buat ya jadi menteri baru dilantik seperti ini tuh bikin statement-statement yang sejuk aja dulu, nggak usah lagi bikin hal-hal yang sebenarnya mereka sudah paham bahwa ini akan menimbulkan polemik baru lagi. Ahmadiyah dan Syiah Indonesia sudah paham mereka ini tuh aliran yang tidak benar gitu. Kawan-kawan bersabar, banyak bersabar, kencangkan ikat pinggang kita dan perbanyak ibadah kita. Ini semakin kesini kok semakin ruwet negara ini gitu. Ada apa dengan Syiah dan Ahmadiyah tiba-tiba dibahas lagi gitu? Sementara sudah paham sendiri bagaimana Timur Tengah sana porak-poranda ketika Syiah berkuasa. Entah di Yaman, di Syria, di Irak. Ketika Syiah menjadi mayoritas, maka kita selesai. Insya Allah enggak lah, insya Allah Indonesia tidak terjadi. Karena tidak ada yang mau negaranya tidak aman gitu, tidak baik-baik saja. Tapi buat apa? Kita sekarang sudah aman gitu. Dengan Ahlus Sunnah yang ada kita sudah tenang gitu. Ini tiba-tiba mau melindungi Syiah. Memangnya mau melindungi dari siapa? Siapa yang menyerang Syiah hari ini? Tidak ada. Siapa yang menyerang Ahmadiyah? Tidak ada.
tiba-tiba dilakukan persekusi dengan kekerasan? Insya Allah tidak ada. Oke kawan-kawan, saya mungkin tidak bukan bagian saya untuk membahas Syiah dan Ahmadiyah ini sesat apa tidak. Masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk membahas ini, yang lebih mempunyai ilmu, yang mumpuni untuk membahas ini. Berikut saya akan putarkan rekaman video dari beberapa ustadz mengenai Syiah dan Ahmadiyah ini tadi. Semoga kawan-kawan menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa jika menurut kawan-kawan ini penting, share ke semua keluarga dan saudara-saudara kita. Adik ibu saya, paman saya saat ini petinggi di Al-Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana saya mensikapinya? Haruskah saya anggap dia kafir? Ahmadiyah kafir. Kenapa? 10 kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu cirinya adalah mengingkari salah satu dari rukun iman. Saya punya kawan, sama-sama di Kairo dulu, S2 di Inggris, berkawan dengan Ahmadiyah. Dia mau tes Ahmadiyah. Aku ahlu sunnah, ikut kamu jadi imamku wahai Ahmadiyah. Maukah engkau jadi makmumku kalau aku jadi imam? Apa kata Ahmadiyah? Tidak. Kami tidak mau kalian jadi imam karena kalian tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengkafirkan kita. Orang ini mesti diajak kembali ke dalam ajaran Islam. Seandainya ini negeri Islam, mereka disuruh tobat 3 hari. Hari Jumat tidak tobat, hari Sabtu tidak tobat, hari Ahad tidak juga tobat. Habis, tamat riwayat. Tapi karena kita tidak menganut hukum Islam, maka orang bebas nantang. Kamu kafir? Iya, aku memang kafir. Emang mau apa? Oleh sebab itu jaga anak keluarga sahabat kita, jangan sampai ikut aliran-aliran. Juga dalam sabda beliau yang lain, Inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna Adama lamunjadilun fi tinatihi. Hadis ini juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Maksudnya adalah saya dinobatkan menjadi nabi sudah dari dulu, waktu Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, belum dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah takdirnya begitu. Ini menandakan penutupan risalah Nabi Muhammad SAW bukan hal yang baru. Dan semua yang mengaku kalau ada Nabi setelah Nabi SAW adalah dusta. Dan ulama tidak meragukan kekufuran mereka karena mereka memungkiri penyampaian baginda Nabi SAW bahwasanya tidak ada Nabi setelahku. Seperti kasus Ahmadiyah dan yang sejenisnya. Mereka mengatakan ada Nabi setelah Muhammad SAW. Dan mereka mengalihkan makna wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Mereka bilang khatam itu adalah cincin. Subhanallah, kalau mereka faham bahasa Arab, mereka tidak akan ucapkan kalimat itu. Saya pernah berbicara dengan salah seorang di antara mereka di kota Makassar waktu itu. Dia jelaskan, dia bilang kan khatam itu dalam bahasa Arab cincin, tidak harus penutup. Saya bilang kalau anda faham bahasa Arab, anda tidak akan ucapkan itu. Karena orang Arab justru mengatakan cincin itu khatam karena dia menutupi sebagian jari. Tapi tidak ada satupun orang Arab yang memungkiri khatam itu artinya penutup. Dan bahasa Nabi SAW jelas, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya penutup para nabi-nabi. Gak ada lagi nabi setelah beliau. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita, rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih.
Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada. Bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syiah. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Ya, itulah Syiah dan Ahmadiyah. Ya, itu urusan mereka. Selama mereka tidak mengganggu kita ahlu sunnah, ya kita ngapain repot-repot ngurusin mereka gitu. Biar itu menjadi urusan mereka dan Allah. Ketika kita sudah mendakwai, menasihati dan mereka tidak mendengar, ya sudah. Cuma sampai di situ tugas kita untuk sementara ini. Tidak ada pentingnya untuk sekarang ini membahas perlindungan kepada Syiah dan Ahmadiyah. Karena yang saya paham sampai hari ini tidak ada yang menyerang mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka secara terus-menerus. Tidak ada selain didakwai. Lalu di saat genting seperti ini, di saat lagi banyak Indonesia, lagi banyak masalah, lagi banyak polemik, tiba-tiba memunculkan statement seperti itu buat apa selain menambah polemik dan masalah di negeri ini? Silakan kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi untuk tulis di kolom komentar positif, tidak perlu menghina. Kita lawan ini dengan pikiran yang cerdas. Kita tingkatkan ibadah kita. Indonesia jika seperti ini terus, saya tidak tahu entah apa yang terjadi ke depan. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan tulis di kolom komentar dengan tulisan yang cerdas, penuh etika dan sopan santun. Itulah beda kita dengan mereka. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.